Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil analisis saya yang berjudul negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat tahun 2025. Pembahasan ini akan berfokus pada bagaimana proses negosiasi berlangsung, dampaknya terhadap ekspor dan investasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Langsung saja kita lanjut untuk pengembangan materinya. Pada slide 2 kali ini, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian di Indonesia. Keduanya saling bergantung melalui ekspor-impor, investasi, dan juga kemitraan strategis. Namun, ketika Amerika Serikat membentukkan kebijakan tarif baru terhadap produk Indonesia, hubungan ini menghadapi tantangan cukup serius. Melalui konteks inilah, strategi negosiasi yang efektif menjadi kunci untuk menavigasi kebijakan tarif dan mempertahankan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Kita lanjut untuk slide 3 ini, kebijakan tarif 32% oleh Amerika Serikat. Perlu teman-teman ketahui, pada tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 32% terhadap berbagai produk non-migas asal Indonesia. Kebijakan ini secara langsung menekan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika, terutama pada sektor manufaktur, elektronik, dan juga tekstil. Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk segera melakukan negosiasi bilateral agar hubungan dagang tidak semakin memburuk dan ekspor nasional tetap bisa dipertahankan. Untuk rumusan masalahnya, kita akan fokus di 3 poin utama dalam analisis kali ini. Yang pertama, yakni bagaimana proses negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat berlangsung hingga menghasilkan kesepakatan baru. Yang kedua, bagaimana dampak kebijakan tarif dan FTA terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor ekspor dan investasi. Lalu yang ketiga, ada rekomendasi kebijakan apa yang sebaiknya ditempuh agar Indonesia tidak hanya bergantung pada kesepakatan jangka pendek, tapi juga membangun strategi ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk proses negosiasi tarif, negosiasi dimulai setelah Amerika Serikat menerapkan tarif 32%. Pemerintah Indonesia segera merespon dengan melakukan perundingan bilateral tingkat tinggi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Hasil akhirnya adalah kesepakatan untuk menurunkan tarif menjadi 19% dengan syarat bahwa perusahaan Indonesia berinvestasi langsung di Amerika Serikat melalui pembangunan fasilitas produksi. Kebijakan ini mencerminkan bentuk diplomasi ekonomi yang realistis serta di satu sisi menekankan beban ekspor, namun di sisi lain menuntut komitmen FTA dari pihak Indonesia. Baik, untuk poin selanjutnya yakni dampak terhadap ekspornya. Penurunan tarif dari 32% ke 19% membawa dampak positif terhadap kinerja ekspor di Indonesia. Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat dan mengalami peningkatan permintaan yang cukup signifikan. Contohnya seperti sektor tekstil misalnya, kembali tumbuh stabil karena tarif yang lebih rendah membuat harga produk Indonesia lebih menarik bagi pembeli Amerika. Begitu juga dengan sektor elektronik yang mencatat peningkatan ekspor karena tingginya permintaan pasar serta tarif diturunkan. Secara keseluruhan, negosiasi ini berhasil meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia. Baik, kita lanjut untuk dampak terhadap FTA. Namun perlu dipungkiri juga, keberhasilan tersebut juga diikuti oleh perubahan dalam arus investasi. Kebijakan ini mendorong peningkatan FTA keluar dari Indonesia sebesar 1,3 miliar dolar AS pada paruh kedua tahun 2025. Hal ini
menunjukkan adanya peluang ekspansi global bagi perusahaan Indonesia yang ingin memperkuat posisi mereka di pasar Amerika. Meski demikian, terdapat risiko relokasi industri dan penurunan lapangan kerja di dalam negeri. Karena itu, kebijakan FTA harus dikelola dengan hati-hati agar ekspansi ke luar negeri tidak mengorbankan nilai tambah industri nasional. Baik teman-teman, kita akan lanjut di poin rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis, saya menyusun 4 rekomendasi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasca negosiasi. Yang pertama ada transfer teknologi. Dorong kemitraan antara perusahaan Indonesia dan Amerika untuk mempercepat inovasi dan adopsi teknologi baru. Dilanjut pada poin kedua, yakni ada insentif investor, dengan memberikan keuntungan bagi investor yang tetap mempertahankan basis produksi di Indonesia agar tidak terjadi relokasi besar-besaran. Dilanjut dengan penguatan industri dalam negeri dengan cara fokus pada peningkatan kapasitas manufaktur dan daya saing bisnis lokal. Dilanjut dengan diversifikasi pasar ekspor dengan peluasan pasar ke wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu mitra dagang saja. Dengan kombinasi dari 4 strategi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan juga pembangunan domestik. Teman-teman, kita lanjut pada poin yang terakhir, yakni pertumbuhan ekonomi dan peluang masa depan. Hasil negosiasi ini membuktikan bahwa diplomasi ekonomi yang cerdas mampu membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam hal relokasi dan juga arus investasi keluar, kesepakatan tarif ini memberikan posisi yang strategis bagi Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan internasional. Ke depan, dengan penguatan industri lokal dan kolaborasi lintas negara, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing global dalam rangka memperkuat fondasi ekonominya. Sebagai penutup, negosiasi tarif Indonesia AS tahun 2025 adalah contoh nyata bagaimana diplomasi ekonomi dapat menjadi alat yang cukup strategis dalam melindungi kepentingan nasional. Penurunan dari 32% menjadi 19% bukan hanya kemenangan dalam angka, tetapi juga bukti bahwa Indonesia mampu bernegosiasi secara matang dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global. Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan dan FDAs berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian. Semoga analisis ini dapat memberi gambaran tentang pentingnya peran diplomasi ekonomi dalam memperkuat posisi Indonesia di internasional. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam entrepreneur.